Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Ananda Diesel ya guys. Oke, welcome back to my channel guys. Oke, kali ini saya akan periksa mesin yang digunakan untuk penggilingan sekam ya guys. Oke, dan mesin ini kendalanya powernya kurang guys. Oke, powernya kurang dan ada suara di filternya. Oke, ada suara di filter ini. Oke, dan kemungkinan ini ada ketidakseimbangan di setelan rocker arm ya guys. Oke, setelan rocker arm, dan juga nanti kita akan periksa injektor juga bos pumpnya ya guys. Oke, di bos pump ini. Dan sebagai informasi, ini hanya untuk informasi, mesin ini digunakan untuk penggilingan sekam ya guys, yang berada di lokasi Desa Sinangjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran ya guys. Oke, dan mesin ini dari Daisung ya guys, dari Daisung tipe ZH1115. Oke, dan ini memang penggilingan sekam kondisinya seperti ini guys. Oke, ini pakai panggung dan ini bahan baku kulit padi atau sekam ya guys. Oke, ini kulit padi sebagai bahan baku nanti menjadi dedak sekam ya guys. Oke, ini akan didaur ulang, digiling digiling oleh penggilingan ini ya guys. Oke, penggilingan sekam. Oke, dan seperti ini kondisinya penggilingan sekam. Oke, dan ini gilingannya dari Santung Jimo dengan ukuran 45 ya guys. Oke, dan nanti kita akan periksa dan pastikan kendala mesin ini ya guys. Oke, dan sebelum lanjut saya ucapkan terima kasih buat para sahabat dan teman-teman semua dimanapun Anda berada. Oke, terima kasih saya ucapkan karena sudah mendukung channel ini ya guys. Oke, karena tanpa dukungan teman-teman semua channel ini bukanlah apa-apa. Dan untuk yang belum bergabung, mari silahkan bergabung dengan cara klik subscribe-nya ya guys, di like juga, share juga, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video yang baru dari channel ini. Oke guys, dan selanjutnya jangan kemana-mana, nanti kita akan coba hidupkan mesin ini ya guys. Oke, kita lihat bagaimana mesin ini hidupnya sebelum dipakai beban untuk menggiling sekamnya ya guys. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus videonya mas bro. Oke, dilanjut mas bro. Sekarang kita akan coba hidupkan mesin ini ya guys. Oke, kita akan lihat nanti kondisinya mesin ini seperti apa ya guys. Oke, kita pastikan kendala mesin ini
Oke, teman-teman, kita lanjut. Setelah tadi kita periksa dan kita coba hidupkan mesin ini ya guys. Oke, dan memang ini punya kendala keluar asap dari ujung knalpot guys. Di sini terlalu banyak asapnya. Oke, ini menandakan ring piston itu sudah kurang produktif ya guys. Oke, jadi menyebabkan kompresi kurang maksimal. Oke, dan menyebabkan mesin ini tidak bertenaga di saat dipakai untuk menggiling sekam. Oke, dan di sini juga otomatis gas itu goyang ya guys. Oke, selain itu suara dari manifold ini diakibatkan oleh setelan rocker arm yang kurang maksimal ya guys. Oke, kurang keseimbangan ukuran dari klep hisap ataupun klep buang, dan juga di packing silinder head ini mengalami kebocoran karena sewaktu setar mesin ini mengeluarkan asap di saluran pembuangan air yang menuju ke bak airnya ya guys. Oke, sewaktu pertama setar itu keluar asap di ujung selang pembuangan sirkulasi airnya ya guys. Oke, dan ini nanti kita akan bongkar dan kita akan ganti komponen yang mengalami kerusakan ataupun kurang produktif ya guys, sehingga menyebabkan mesin ini kurang bertenaga di saat dipakai untuk menggiling sekam ya guys. Di saat dipakai dengan beban yang berat itu asap terlalu tebal di knalpotnya. Oke, itu menandakan kompresi kurang lagi maksimal. Oke, jadi mengakibatkan mesin ini kurang bertenaga. Oke guys, dan nanti kita akan buka, kita akan ganti komponen yang memang harus diganti. Dan selanjutnya jangan kemana-mana, kita ikuti terus videonya Mas Bro. Oke, dilanjut teman-teman. Ini setelah kita bongkar, oke, ini ternyata mesin
kompresinya kurang maksimal hingga menyebabkan tenaganya juga berkurang ya guys. Oke, sewaktu mesin ini dipakai beban penggilingan sekamnya. Oke, dan ini diakibatkan oleh ring piston ini sudah ada keregangan ya guys. Oke, ini tidak lagi klop ya guys. Oke, ini sudah ada keregangan, tidak lagi rapat. Oke, tidak lagi klop ya guys. Oke, di sini ada keregangan yang mengakibatkan ring seher atau ring piston ini melemah ya guys. Oke, dan mengakibatkan kompresinya kurang maksimal hingga menyebabkan tenaganya juga berkurang. Oke, dan di sisi lain juga suara yang dominan ke manifold atau filter udara, oke, yang mengalahkan suara dari knalpot ini, oke, itu diakibatkan oleh per klep ini longgar ya guys, dan per klep ini mengalami patah ya guys. Oke, klep ini patah dan ini mengakibatkan setelan keregangan rocker arm itu tidak seimbang ya guys. Oke, di saat klep atau katup ini menutup untuk sesudah menghisap udara, itu seharusnya di sini klop ya guys, ini rapat. Oke, tidak bocor. Dikarenakan pernya sudah mengalami hancur atau patah, jadi katup ini tidak lagi klop. Oke, tidak lagi, jadi tidak klop lagi dan mengakibatkan bocor udara hingga menyebabkan suara keluar ke manifoldnya ya guys. Oke, atau saringan udara. Oke, karena per ini mengalami patah ya guys. Oke, otomatis ini akan longgar seperti ini guys, dan seharusnya kenceng seperti katup buang ini ya guys, atau klep knalpotnya. Oke, dan ini yang menyebabkan suara timbul di filter udara atau manifoldnya. Oke guys, dan nanti kita akan ganti per klep ini agar jangan sampai menimbulkan suara di filter udaranya. Oke, dan juga ring pistonnya nanti kita akan ganti juga, dikarenakan ini saat lagi ramainya produksi skam ya guys. Oke, ini dipersiapkan untuk nanti produksi habis-habisan ya guys. Oke, dan untuk buring atau silinder liner alhamdulillah tidak aus ya guys. Oke, tidak aus, ini masih bisa layak kita pakai ya guys, layak kita pakai, dan hanya kita ganti ring pistonnya ini. Oke, dan untuk kebocoran packing cylinder head ini yang mengakibatkan sewaktu setar itu ada asap di ujung pembuangan selang ini ya guys, pembuangan air pendingin di ujung selang ini di bak airnya ya guys. Oke, itu dikarenakan ini mengalami kebocoran udara. Oke guys,
hingga menyebabkan asap yang dari ruang bakar ini masuk lewat lubang ini ya guys. Ini lubang untuk pendingin air. Oke, masuk ke sini lalu langsung ke ujung selang pembuangan air pendingin ini. Oke guys, dan nanti semuanya kita akan ganti packing cylinder head, ring piston, juga per klepnya. Oke, dan jangan kemana-mana, ikuti terus videonya Mas. Lanjut teman-teman, ini spare partnya sudah kita siapkan ya guys. Oke, ini ada per klep. Oke, dan juga ada nozzle-nya. Ini ada ring piston ya guys. Oke, ring piston, juga ada metal jalan ya guys, metal jalan standar. Oke, dan juga ini ada seal klepnya ya guys. Oke, juga ada packing cylinder headnya. Oke guys, dan nanti semua ini kita pasangkan ke mesinnya ya guys. Oke, dan ini per klep yang lama mengalami rusak seperti ini ya guys. Ini semua patah, bagian per yang dalam semuanya di bagian klep buang dan juga klep hisapnya ya guys. Untuk itu suara yang dominan kedengaran di klep hisap itu dikarenakan oleh per ini ya guys. Per ini tidak lagi bisa mengencangkan klepnya ya guys, sehingga menyebabkan ada kebocoran udara yang seharusnya kebuang ke klep buangnya atau ke knalpot semua, tetapi dikarenakan ini kurang kenceng, oke, hingga menyebabkan udara itu tersisa di filternya hingga menyebabkan suara. Oke, dan suara ini yang disebabkan oleh pernya ini ya guys, sehingga suaranya itu lebih dominan dari suara knalpotnya ya guys. Oke, dan untuk teman-teman semua, jika memang ada kendala seperti ini, oke, jika suara manifold atau filter udara itu lebih nyaring, itu dikarenakan tidak seimbangnya rocker arm ya guys. Oke, bisa juga di setelan rocker arm juga bisa dikarenakan oleh per klepnya ini ya guys. Oke, kita hanya berbagi tips, juga berbagi pengalaman tentang bagaimana cara servis berbagai macam diesel ya guys, juga keluhan dan kendalanya. Oke guys, dan semoga semuanya bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya guys. Oke, dan untuk selanjutnya nanti semua kita akan pasangkan, ini pistonnya sudah kita bersihkan ya guys. Nanti kita akan pasangkan ke blok silindernya ya guys. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus videonya Mas Bro.
Oke, lanjut Mas Bro. Untuk mempersingkat waktu, ini semuanya sudah kita pasangkan ya guys. Oke, nozzle juga sudah kita pasangkan, dan ini nanti kita tinggal tes hidupkan mesin ini ya guys. Oke, dan untuk teman-teman semua, saya ingatkan kembali, jika memang ada keluhan suara yang dominan nyaring di filter udara atau manifold ya guys, itu disebabkan oleh setelan rocker arm yang enggak seimbang, biasanya terlalu kendor di bagian manifold atau di bagian klep hisap ya guys. Oke, dan juga kendalanya dari per klepnya yang mengalami kerusakan seperti yang terjadi dengan mesin ini ya guys. Oke, semoga semuanya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mungkin cukup sampai di sini saya berbagi tips dan pengalaman. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport atau mendukung channel ini ya guys. Oke, dan untuk yang belum bergabung, mari silakan bergabung dengan cara klik subscribe-nya ya guys, di like juga, share juga, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video yang baru dari channel ini, dan agar kita lebih bersemangat lagi ya guys, membuat atau berkarya yang lebih baik lagi untuk semuanya. Oke, dan akhir kata, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.